Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Syahla Akilah, mahasiswa program studi hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu sistem pidana adat Bali dan sistem pidana di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia sangat kaya dan beragam, mencerminkan keragaman budaya dan tradisi yang ada di tanah air kita. Salah satu aspek yang menarik untuk kita telaah adalah bagaimana hukum adat di Indonesia. Nah, khususnya di Bali kali ini, berinteraksi dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Jadi tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke pembahasannya. Sistem hukum pidana adat Bali dan sistem pidana di Indonesia. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini kita akan membahas perbandingan sistem pidana adat Bali dan sistem hukum pidana di Indonesia. Merupakan kajian yang menarik yang akan mengupas tuntas perbedaan dan persamaan antara dua sistem hukum yang berbeda akar namun sama-sama berlaku di wilayah Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan menjelajahi sejarah, prinsip, dan praktik dari kedua sistem hukum tersebut. Tujuan utama dari perbandingan ini adalah untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi, saling mempengaruhi, dan membentuk wajah penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Bali, dengan memahami akar historis dan filosofis dari masing-masing sistem. Kita diharapkan dapat mengapresiasi kekayaan budaya hukum Indonesia dan sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih hukum pidana Indonesia dan apa itu hukum pidana adat Bali. Yang pertama, hukum pidana Indonesia. Hukum pidana Indonesia adalah keseluruhan peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks ini, hukum pidana mencangkup larangan-larangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua kategori utama, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Selanjutnya, hukum pidana adat Bali merupakan sistem hukum tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, budaya modern, dan pranata sosial masyarakat setempat. Berbeda dengan sistem hukum pidana modern, hukum pidana adat Bali tidak tertulis secara formal namun hidup dan dipelihara dalam praktik sosial masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun melalui mekanisme adat istiadat, kebiasaan, dan kesepakatan komunal. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai sistem hukum pidana adat di Bali. Yang pertama kita akan membahas konsep dasar hukum adat di Bali. Yang pertama ada hukum adat sebagai sistem hidup, bahwa hukum adat Bali bukan sekedar kumpulan aturan tertulis, melainkan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali. Hukum adat mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, keagamaan, hingga ekonomi. Yang kedua ada Trihita Karana, merupakan pondasi utama yang menyatu dengan setiap aspek hukum adat Bali. Filosofi ini mengajarkan masyarakat Bali untuk hidup harmonis dalam tiga relasi fundamental, yakni dengan Tuhan atau Pahyangan, sesama manusia atau Pawongan, dan alam atau Palemahan. Selanjutnya kita masuk ke jenis pelanggaran adat Bali. Yang pertama ada delik adat yang menyangkut kesusilaan. Yang kedua ada delik adat yang menyangkut harta benda seperti pencurian, benda suci, merusak benda suci, dan lain-lain. Yang ketiga ada delik adat yang berhubungan dengan kepentingan pribadi seperti mengucapkan kata-kata kotor atau memisuh, memfitnah, mapisunah, menipu atau berbohong, dan lain-lain. Yang keempat ada pelanggaran adat seperti kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban atau swadharma terhadap lembaga tradisional desa Pakrama, seperti kelalaian melaksanakan kewajiban ayahan desa sebagai warga desa, krama desa Pakraman, kelalaian membayar iuran atau papeson atau pawedalan, dan lain-lain. Masuk ke sumber-sumber hukum adat di Bali, yang pertama ada awig-awig.
Awik-awik adalah seperangkat aturan tertulis yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam suatu desa adat di Bali. Aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari tata cara beribadah, hubungan antar warga, hingga pengelolaan sumber daya alam. Awik-awik dapat dianggap sebagai konstitusi mini bagi desa adat yang telah diwariskan secara turun-menurun. Yang kedua ada desa adat. Desa adat adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat Bali yang memiliki otonomi dan mengatur kehidupan warganya. Desa adat memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari berbagai lembaga seperti prajuru, pemimpin adat, dan banjar atau kelompok kekerabatan. Desa adat memiliki hak untuk membuat atau melaksanakan awik-awik, serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam komunitasnya. Dan yang ketiga ada pura. Pura bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Bali. Pura memiliki peran penting dalam penegakan hukum adat karena disinilah seringkali dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Pemuka agama atau pendeta seringkali menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa dengan memicu pada nilai-nilai agama dan adat istiadat. Ada 3 jenis pelanggaran adat di Bali. Yang pertama ada arta danda, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda berupa uang atau barang. Yang kedua ada jiwa danda, merupakan tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran. Biasanya itu ada hukuman fisik atau psikisnya. Dan yang ketiga ada sangaskara denda, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis atau hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Ada kasus penistaan tempat suci di Desa Padang, Tegal. Pada tahun 2018, dua wisatawan asing, Sabina Dolezolova dan Jenek Slova, mengunjungi objek wisata Monkey Forest di Ubud, Bali. Mereka melanggar norma adat dengan mencuci bagian tubuh mereka di Pura Beji, Pudang, Tegal, yang merupakan tempat suci bagi masyarakat setempat. Meskipun terdapat larangan untuk mencuci di area tersebut, wisatawan ini menganggap larangan itu hanya berlaku untuk kaki dan melanjutkan tindakan mereka yang dianggap tidak sopan. Setelah kejadian tersebut viral di media sosial, prajurut desa segera mengetahui insiden itu dan melakukan mediasi dengan bantuan pihak imigrasi dan kepolisian. Dalam mediasi tersebut, para pelaku diminta untuk tidak meninggalkan Bali hingga upacara pembersihan atau guru piduka dilaksanakan. Upacara ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan yang terganggu akibat tindakan mereka. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai sistem hukum pidana Indonesia. Apa sih dasar hukum di sistem pidana Indonesia ini? Ada 2 dasar hukum utama. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Nah, apa sih prinsip-prinsip dasarnya? Prinsip dasar pertama ada legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada persamaan di hadapan hukum, yakni semua orang sama di hadapan hukum tanpa kecuali. Dan yang terakhir ada unsur-unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur yang lengkap, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Apa aja sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada para pelanggar? Nah, yang pertama ada hukuman penjara. Sanksi ini adalah sanksi yang paling berat dan umum, yang dapat berupa hukuman penjara ringan, sedang, ataupun berat. Yang kedua ada hukuman denda. Sanksi berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara. Dan yang ketiga ada hukuman mati. Diterapkan untuk kejahatan tertentu yang dianggap sangat berat seperti terorisme dan pembunuhan berencana. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai perbandingan kedua sistem hukum yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama kita akan membandingkan dari aspek sumber hukum. Pada sistem hukum pidana adat Bali, sumber hukum mereka itu dari awik-awik, tradisi lisan, dan nilai-nilai adat. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia bersumber dari KUHP, KUHAP, dan peraturan-peraturan undang-undang lainnya. Nah, hukum adat Bali itu bersumber dari nilai-nilai lokal dan tradisi turun-temurun, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia berbasis undang-undang yang bersifat nasional. Yang kedua, kita akan membandingkan dari segi aspek prinsip dasar. Untuk sistem hukum pidana adat Bali, prinsip dasarnya itu ada Trihita Karana, Restoratif Justice,
tastis dan musyawarah mufakat. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip dasarnya itu adalah legalitas, persamaan di hadapan hukum, dan due process of law. Nah, hukum adat Bali itu menekankan pada harmonisasi dan restorasi hubungan sosial, sementara hukum pidana Indonesia berorientasi pada penegakan hukum yang formal. Selanjutnya kita akan membandingkan dari aspek lembaga penegak hukum. Dalam sistem hukum pidana adat Bali itu ada pemuka adat, desa adat, dan pura. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia itu biasanya ada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan hukum adat di Bali itu melibatkan seluruh masyarakat, sedangkan di Indonesia terdapat lembaga-lembaga khusus yang profesional. Yang keempat, kita akan membandingkan dari sanksi. Nah, untuk sistem hukum pidana adat Bali itu sanksinya ada arta danda, jiwa danda, atau sangskara danda. Dan untuk hukum pidana Indonesia, sanksinya itu biasanya berupa pidana penjara, denda, dan pidana tambahan yang lebih bersifat retributif. Sanksi adat lebih beragam dan bersifat adat istiadat, sedangkan sanksi pidana lebih baku dan bersifat umum. Dan yang terakhir, kita akan membandingkan dari sistem proses penyelesaian perkara. Untuk sistem hukum pidana adat Bali, biasanya proses penyelesaian perkaranya itu dilakukan secara musyawarah mediasi oleh pemuka adat. Sedangkan untuk hukum pidana di Indonesia, penyelesaian perkaranya itu melalui proses peradilan formal yang melibatkan jaksa, penuntut umum, dan hakim. Proses penyelesaian perkara dalam hukum adat Bali lebih informal dan menekankan pada kesepakatan bersama. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, prosesnya itu lebih formal dan mengikuti prosedur yang ketat. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan setelah pembahasan-pembahasan sebelumnya itu adalah sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan saling melengkapi. Hukum adat Bali dengan akarnya yang kuat pada nilai-nilai lokal dan Trihita Karana menekankan pada restorasi hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Di sisi lain, hukum pidana Indonesia dengan landasan hukum positif yang tertulis lebih berorientasi pada penegakan hukum yang formal dan memberikan sanksi yang tegas. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tantangan ke depan adalah bagaimana caranya mengintegrasikan nilai-nilai positif dari kedua sistem hukum ini untuk membangun sistem hukum nasional yang lebih baik dan relevan dengan konteks Indonesia yang majemuk. Berikut adalah berbagai referensi yang saya ambil untuk menjadikan presentasi PowerPoint dengan judul Sistem Hukum Pidana Adat Bali dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Bisa dilihat. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran untuk kedepannya dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.